Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 631-635. Segera, Li Jinming dibawa pergi oleh penjaga keamanan yang dipanggil oleh Jiang Xingchun. Jika dia menyinggung Tuan Tian hari ini, dia mungkin akan mengucapkan beberapa kata manis dan meminta maaf dan masalahnya akan selesai. Dan Tuan Tian tidak berani bersikap tidak masuk akal sepanjang waktu, lagi pula, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan keluarga Jiang masih terlalu besar. Tapi Li Jinming lah yang membuat Gu Chen tersinggung hari ini. Selama dia duduk dan membuat keputusan, bahkan 10 ekor sapi pun tidak dapat menariknya kembali. Tuan Muda Gu, saya minta maaf. Keponakan saya telah dimanja oleh ibunya sejak dia masih kecil, dan kadang-kadang dia bahkan tidak memandang saya sebagai seorang paman. Saya benar-benar minta maaf karena dia telah menyinggung Tuan Muda Gu hari ini, dan saya harap Haihan akan melakukan hal yang sama. Jiang Xingchun menatapnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen hanya melambaikan tangannya sedikit, karena keponakanmu yang melakukan kesalahan, bukankah kamu, pamannya, harus menebusnya? Jiang Xingchun berkata dan mengangguk berulang kali, ya. Seharusnya, itu seharusnya. Semua biaya pengobatan teman-teman Anda dan keluarga mereka akan ditanggung oleh keluarga Jiang saya sampai mereka sembuh dan dipulangkan. Bagus. Gu Chen puas sekarang. Dia sedikit mengangguk dan berkata. Ayah Guanxin kini sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Untuk berjaga-jaga, ia tetap meminta pemeriksaan ronsen agar keluarga bisa merasa nyaman. Namun, dilihat dari keterampilan medis Gu Chen, nekrosis kepala femoral pada dasarnya telah disembuhkan. Dia pada dasarnya dapat keluar dari rumah sakit setelah mengoleskan bedak ini setiap hari selama sebulan. Gu Chen juga meminta Zhang Bao untuk membawakan bubuk obat bubuk setiap hari, dan menyerahkan sisanya ke rumah sakit. Pokoknya, Anda punya makanan, akomodasi, dan TV di rumah sakit. Ini lebih nyaman daripada tinggal di hotel, dan bangsal ini adalah bangsal VIP dengan hanya satu tempat tidur. Guanxin dan keluarganya dapat tinggal di sini. Namun, Gu Chen mengandalkan sedikit bubuk obat untuk menyembuhkan penyakit yang sulit diobati dengan pengobatan barat. Hal ini membuat Tuan Tian sangat penasaran. Dia meminta beberapa kali untuk mendapatkan formula bubuk obat ini, tetapi selalu ditolak. Belum lagi Gu Chen tidak ingin mengatakannya, bahkan jika dia mengatakannya, Tuan Tian mungkin tidak dapat memahaminya. Sudah lewat jam 1 ketika mereka meninggalkan rumah sakit. Guanxin dan Gu Chen sedang berjalan di jalan, tapi kali ini mereka berdiri agak berjauhan. Bukan karena Gu Chen sengaja menjauhkan diri, tapi Guanxin menjaga jarak sedikit saat dia berjalan. Ada apa? Gu Chen akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan berhenti dan berbisik. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, Saudara Gu. Tidak, Tuan Gu. Kita akan pergi kemana sekarang? Ayo makan. Gu Chen tidak bereaksi sejenak, dan hendak melanjutkan berjalan, tapi tiba-tiba dia baru tersadar. Kata-kata yang baru saja diucapkan Guanxin baru terlintas di benaknya. Kamu memanggilku apa? Gu Chen berbalik dan memandangnya dengan heran dan berkata, panggil aku Tuan Muda Gu. Tidak apa-apa jika orang lain memanggilnya Tuan Muda Gu, tapi kenapa dia Guanxin menyebut dirinya seperti itu? Aku tahu mereka semua memanggilmu seperti itu. Guanxin menunduk dan berbisik. Sejujurnya, orang biasa pasti tidak akan bisa mencapai ketinggian Gu Chen sekarang jika mereka bekerja keras seumur hidup. Jika Anda dilahirkan tanpa beberapa hal, kemungkinan besar Anda tidak akan memilikinya seumur hidup. Jadi Guanxin sangat menyadari kesenjangan antara dirinya dan Gu Chen. Dia bisa menyelesaikan biaya pengobatan keluarga yang kritis hanya dengan satu kalimat. Dia tampan, dia bisa bermain basket, dan dia peduli dengan kecantikannya. Kuncinya adalah dia kaya dan berkuasa. Jika Guanxin sekedar memanfaatkan segala kelebihannya. Bagaimana bisa pria seperti itu bisa jatuh cinta padanya, seorang mahasiswa biasa? Terlebih lagi, Gu Chen mengetahui situasi keluarganya lebih baik daripada orang lain. Jika dia tidak dengan sengaja mendukungnya, keluarga Guanxin bahkan mungkin tidak mampu membeli daging beberapa kali dalam setahun. Jika Gu Chen tidak memberinya sejumlah uang sebelumnya, ayah Guanxin tidak akan berani datang ke Jiangsu untuk menemui dokter setelah kakinya terluka. Gu Chen melangkah maju dan menepuk pundaknya dengan lembut dan berkata dengan lembut, mereka adalah mereka, kamu adalah kamu. Aku masih ingin kamu memanggilku kakak Gu. Ini bukan hari pertama kali kamu bertemu denganku. Apakah aku tipe orang yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan? Ayo kita makan, dan aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Awalnya, dia ingin mengajak Guanxin makan makanan Prancis, tapi Guanxin menolak. Keduanya hanya pergi ke restoran kecil yang sangat sederhana dan memesan 2 atau 3 hidangan dan menghabiskan sekitar 100 yuan.
Dan Guanxin masih harus membayar tagihannya. Awalnya, dia hanya memiliki uang kembalian sekitar 200 yuan di sakunya, tetapi uang makannya saja lebih dari 100 yuan. Di beberapa restoran, Anda membayar tagihan setelah memesan dan kemudian menyajikan makanan. Dia bergegas membayar, tetapi Gu Chen tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya duduk di sampingnya dan menunggu dengan tenang. Rasanya orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan sedikit tidak ramah. Gu Chen melihat sekeliling. Beberapa pria kuat di sebelahnya menatapnya dengan kebencian, dan mereka menundukkan kepala dan mulai berbicara dengan suara rendah. Luar biasa. Membawa gadis cantik untuk makan di restoran pinggir jalan seperti ini dan gadis yang membayar tagihan. Ini kamu bodoh. Kamu pria yang tidak berharga. Meskipun semua orang di sekitar mereka memandang Gu Chen dengan sedikit jijik, di dalam hati mereka ingin menjadi seperti Gu Chen. Secara umum, laki-laki terburu-buru membayar tagihan di luar. Sekalipun seorang perempuan ingin membayar, sebagai laki-laki, bisakah Anda membiarkannya? Tidak hanya itu, setelah Guanxin melunasi tagihannya, dia menggunakan sisa 20 yuan untuk membelikannya secangkir teh susu. Ini, kakak Gu. Aku membelikannya untukmu. Dia menyerahkan teh susu dan berkata sambil tertawa. Hanya satu cangkir. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dan bertanya dengan lembut, ayo minum bersama. Lupakan, aku tidak akan minum, saudara Gu, kamu boleh minum. Gu Chen pergi menemui pemilik kios dan mengambil sedotan lagi. Begitu saja, mereka berdua meminum secangkir teh susu bersama. Kelihatannya agak buruk, tapi nyatanya membuat orang lain iri. Saat para lajang melihat adegan ini, gigi mereka hampir patah. Saudaraku, apakah menurutmu semua wanita ini menyukai pria cantik seperti ini? Kata seorang pemuda dengan marah. Tapi pria lain memalingkan wajahnya, jangan tanya saya tidak tahu kalau saya juga lajang. Saat makan, Guanxin terus memasukkan daging sapi ke dalam mangkuk Gu Chen mangkuk, kakak Gu, kamu harus makan lebih banyak. Anak-anak, lebih baik makan lebih banyak. Gu Chen mengambilnya kembali dan berkata sambil tertawa. Setelah mendorong dan memberi jalan lebih dari belasan kali, orang-orang di meja sebelah mereka akhirnya tidak tahan lagi. Pria berkumis itu berdiri dan meraung di meja depan, bos, berikan meja ini sepiring daging sapi lagi, dan uang itu akan menjadi milikku. Saya benar-benar tidak tahan dengan anak muda zaman sekarang. 2 potong daging sapi itu berminyak dan bengkok. Jiner, bisakah kamu mempertimbangkan perasaan orang lain? Mendengar ini, Gu Chen dan Guanxin tidak bisa menahan tawa. Kali ini hubungan keduanya berangsur-angsur semakin dekat. Apakah kamu akan segera lulus? Gu Chen berbisik sambil memakan nasi goreng. Guanxin juga mengangguk sedikit, iya. Ya, saya akan segera menjadi mahasiswa senior. Pada dasarnya, saya tidak perlu bersekolah lagi. Saya berencana untuk menyerahkan resume saya dan mencari pekerjaan. Ayah saya dan yang lainnya mungkin harus pulang dalam 2 hari. Kembali untuk mengantar mereka pulang, dan mulai mencari pekerjaan. Pernahkah kamu berpikir untuk mengikutiku? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Chen dengan mata indahnya berkedip-kedip, dengan wajah cantik dan wajah pemalu, kakak Gu. Aku tahu kamu sangat baik, tapi aku bukan tipe wanita yang mau dijaga. Rupanya dia langsung salah paham saat mendengar ini. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Gu Chen tersenyum canggung dan berkata, saya bermaksud kamu untuk datang dan bekerja di tempat saya. Baru-baru ini, saya memiliki beberapa proyek yang membutuhkan tenaga kerja, seperti basis bahan obat di desa Tiancheng. Perlu ada orang yang berdedikasi untuk mengelola bahan obat. Harus ada titik transfer antara daerah Anda dan Jiangsu. Maksud Anda membiarkan saya yang bertanggung jawab atas titik transfer ini. Guanxin perlahan-lahan memahami maksud Gu Chen dan bertanya dengan lembut. Gu Chen memang memiliki ide ini dalam rencana awalnya, karena Guanxin berasal dari desa Tiancheng, jadi akan sempurna baginya untuk bertanggung jawab. Tapi itu hanya sebuah ide sebelumnya. Gu Chen masih belum tahu seperti apa basis bahan obat saat ini di desa Tiancheng. Adapun kapan titik balik di tengah sebaiknya dibangun, dia belum tahu. Saudaraku Gu, jika aku berguna bagimu, aku bisa mencobanya. Guanxin memandangnya, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, tapi bagaimana jika aku kehilangan uang? Tidak mungkin kehilangan uang, aku tahu itu. Setelah obrolan singkat, Gu Chen mengirimnya kembali ke sekolah setelah makan. Lalu dia bergegas bersiap-siap untuk pulang. Malamnya, saat Gu Chen menyiapkan makanan dan menyajikan semuanya ke meja, hanya Bai Ruohan yang tidak melihatnya. Mengapa ada satu orang yang hilang? Bai Ying berkata tanpa daya dari samping, saudari Han Han berkata dia terlalu mengantuk, jadi dia tidak makan. Dia juga memiliki nafsu makan yang buruk akhir-akhir ini, dan dia suka mengalami mimpi buruk ketika dia tidur, dan sering jatuh cinta dengan. Pergilah tidur,
Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dia lesu akhir-akhir ini dan bahkan tidak ingin pergi berbelanja? Bagi perempuan, jika mereka bisa pergi berbelanja, mereka tidak perlu pergi makan atau minum. Namun Bai Ruohan tidak bisa berjalan lama sebelum dia ingin pulang dan tidur, jadi Bai Ying kembali bersamanya sebelum mereka tidak pergi terlalu jauh karena tubuhnya sepertinya tidak mampu menopangnya. Itu dia. Gu Chen juga berkata dengan lembut dan berpikir. Oke, ayo makan dulu. Aku akan membawakan makanan untuk menemuinya nanti. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan lembut. Semua orang juga mengetahui sesuatu tentang kondisi Bai Ruohan, dan mereka semua terlihat sangat menyesal. Lilin yang tersisa telah jatuh tertiup angin, dan matahari terbenam bersinar di pegunungan barat tanpa kembali. Untuk jenis penyakitnya, semua dokter terkenal tidak berdaya, dan Gu Chen sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Hei! Kenapa Sang Guan Ying tidak kembali hari ini? Ling Meixue bertanya sedikit curiga. Sambil makan, Gu Chen menjawab, dia keluar untuk membicarakan bisnis. Mungkin perlu beberapa hari untuk kembali. Pembicaraan bisnis. Ling Meixue juga sedikit bingung, ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan bisnis bahan obat Anda? Baru-baru ini, saya melihat keluarga Jiang tampaknya membuat banyak keributan. Mereka tidak terlalu memperhatikan industri perhiasan mereka sendiri, tetapi mereka sudah mulai fokus pada bisnis bahan obat. Grup Junli dan keluarga Jiang selalu menjadi saingan, jadi mereka akan sangat memperhatikan pergerakan mereka. Keluarga Jiang sangat pendiam akhir-akhir ini dan tidak berniat mengembangkan industri perhiasan. Sekarang, keluarga Jiang telah mengabdikan dirinya pada industri bahan obat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bisnis bahan obat Gu Chen benar-benar sangat menguntungkan. Berjalan cukup bagus. Gu Chen berkata dengan tenang sambil mengambil nasi. Ling Meixue menyentuh lengannya dan bertanya dengan lembut, ngomong-ngomong, jika bisnismu bagus, bisakah kamu mengizinkan aku melakukannya juga? Saya juga ingin membuka tempat berbisnis bahan obat. Gu Chen sedang menarik nasi, tapi kali ini dia berhenti, dan mangkuk itu tergantung di udara. Dia menoleh dan menatap Lin Xiyu, apa ini idemu? Aku. Lagi pula aku juga pengangguran. Lin Xiyu tersenyum canggung, sekarang saya bahkan tidak mampu membayar uang sekolah, dan saya akan menjual sepeda motor saya. Sejak dia meninggalkan keluarga Lin, pada dasarnya semua kartu bank telah dinonaktifkan. Sekarang dia tinggal di sini, semua biaya lainnya ditanggung oleh Ling Meixue. Meskipun Ling Meixue tidak lagi peduli dengan jumlah uang yang kecil, Lin Xiyu merasa kasihan padanya dirinya sendiri ketika dia terus meminta uang padanya. Jika ada pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan bagus tanpa batasan apapun, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Kebetulan Gu Chen terlibat dalam bisnis bahan obat. Jika dia menyewa agen untuk melakukannya, itu akan mudah dan dia bisa menghasilkan banyak uang. Jadi kamu ingin menjadi agen seperti mereka? Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan bercanda dan berkata. Lin Xiyu mengangguk karena malu, iya. Saya benar-benar terlalu miskin, jadi saya ingin menghasilkan uang. Bolehkah saya menjadi agen? Tidak. Gu Chen menjawab dengan sangat tegas. Awalnya, Lin Xiyu masih tersenyum wajahnya, tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia langsung layu. Kenapa? Lin Xiyu menatapnya dengan marah dan berkata. Kamu tidak cukup baik. Gu Chen menyesap sup dan terkekeh, lagi pula, agen di Jiangsu sudah jenuh. Sudah ada 4 agen tingkat pertama di Jiangsu saja. Kuenya sangat besar. Jika kamu memaksakan diri, Anda bahkan mungkin tidak bisa minum. Dan, apakah Anda yakin bisa tinggal di kantor dalam waktu lama untuk melakukan sesuatu? Dia selalu tahu orang seperti apa yang bisa diatur di kantor. Gu Chen dapat melihat dengan jelas posisinya seperti apa. Seperti Chen Yue, Qiu Yue dan yang lainnya mempercayakan kepadanya tugas-tugas penting. Dia tidak mengaturnya secara acak, tetapi dia melakukannya setelah mempertimbangkan dengan cermat kondisi agar orang ini menjadi kompeten. Katanya, jika Anda kehilangan uang, Anda akan kehilangannya, tetapi betapapun besarnya hati bosnya, dia tidak bisa begitu saja berpikir untuk kehilangan uang, kan? Beberapa wanita memiliki kecantikan dan kemampuan, beberapa wanita hanya memiliki kecantikan, dan beberapa wanita hanya memiliki kekuatan. Kata-kata Lin Xiyu baik hati, tapi bukan berarti dia pandai berbisnis. Jika dia kehilangan uang dan mempengaruhi situasi secara keseluruhan, akan merepotkan untuk menebus kesalahannya. Oke, kalau begitu, bisakah kamu mencarikanku posisi yang bisa aku lakukan? Aku benar-benar ingin mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Lin Xiyu menatapnya dengan ekspresi sedih dan berkata. Gadis ini selalu terbiasa menghabiskan banyak uang, dia selalu menggunakan kartu kredit Tuan Lin untuk menghabiskan ratusan ribu atau jutaan. Bukankah akan membuatnya cemas karena tiba-tiba tidak punya sumber penghasilan? Sangat mudah untuk mendapatkan uang. Gu Chen berkata sambil tersenyum bercanda, kamu mencuci piring malam ini, dan aku akan memberimu uang sewa 1 bulan.
Lin Xiu segera mengangkat kepalanya, sewa 1 bulan. Air, listrik, internet, makanan, semuanya pekerjaanku. Jadi kamu sekarang yang mencuci piring. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Xiu meraih sumpit di tangannya dan berkata, berhenti makan, aku harus mencuci piring. Untungnya, sekarang sudah hampir selesai. Gu Chen bersandar di kursi dan melihat penampilan positif Lin Xiu. Dia hanya bisa mengangguk diam-diam. Dia sepertinya telah menemukan cara untuk melatih gadis kecil ini. Tapi saat dia sedang bersandar di kursi untuk beristirahat, dia tiba-tiba melihat ke langit-langit. Bai Ying juga tiba-tiba melihat ke langit-langit. Keduanya tampak tercengang. Ada seseorang di atas. Ada sedikit langkah kaki di atap gedung. Terlebih lagi, terdengar suara seruling samar di luar pintu. Bai Ying yang sedang duduk di sofa mulai merasa gelisah. Aku mau keluar untuk jalan-jalan. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum canggung. Ling Meixue sedang duduk di sofa dan memproses dokumen, dia sedikit terkejut ketika mendengar ini, lari. Sudah larut malam. Mau lari kemana? Jangan pergi terlalu jauh. Ini sudah larut. Lari ke dekat komunitas saja. Baik, Suster Suer, aku akan keluar jalan-jalan dan akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Bai Ying segera memakai sepatunya dan berjalan keluar pintu. Suara seruling yang panjang membuat orang tertidur. Bahkan Gu Chen merasakan kelopak matanya bergetar. Saat dia melihat ke arah Ling Meixue lagi, dia sudah menguap tanpa henti, sangat mengantuk hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kelopak matanya, jadi dia berbaring di sofa dan tertidur. Gu Chen menggosok pelipisnya dan bergumam dengan suara rendah. Terlihat jelas bahwa seseorang di luar pintu sedang mencari Bai Ying, dan dengan sengaja menggunakan suara seruling untuk menghipnotis semua orang di ruangan itu agar tertidur agar tidak menyebabkan lebih banyak masalah. Tapi dia bisa membiarkan orang-orang di ruangan itu tertidur terlebih dahulu, sepertinya pihak lain tidak memiliki niat membunuh, jika tidak, Bai Ying tidak akan bisa keluar dengan tenang. Terdengar suara renyah dari dapur, karena suara serulingnya terlalu menenangkan, kamu akan tertidur tanpa sadar setelah mendengarkannya, ini lebih baik daripada obat tidur. Lin Xiu jatuh ke lantai, dan piring di tangannya berserakan di seluruh lantai. Siapa yang meniup upacara peringatan di malam hari? Kamu ingin mati, kata Gu Chen dengan ekspresi mengeluh. Semakin lemah kemauan seseorang, semakin mudah suara seruling semacam ini menghipnotis mereka. Untungnya hanya membuat mereka tertidur. Suara seruling semacam ini juga bisa mengendalikan beberapa orang. Dengan kemauan yang lebih lemah dalam waktu singkat. Tampaknya orang-orang di luar ada di sini tidak untuk orang-orang di dalam. Setelah menidurkan Lin Xiu di sofa, Gu Chen dengan cepat keluar dari pintu. Begitu dia keluar, suaranya hilang. Benar-benar pencuri. Gu Chen memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia berjalan mengelilingi villa. Ada lebih dari 30 villa di area villa ini, dan masih ada beberapa bungalow berlokasi di komunitas ini, termasuk danau di seberangnya. Sejujurnya, jika dua orang bertemu di suatu komunitas, mau tidak mau mereka akan bertemu dengan satpam yang sedang berpatroli, jadi tempat yang paling cocok adalah di tepi danau yang tidak jauh dari situ. Saat ini, tepi danau dan tepi sungai. Bai Ying berlari mengejar suara itu dan datang ke sini, tetapi ketika dia berdiri di koridor di samping sungai, dia tidak melihat siapapun. Seng Anan, kemarilah, kenapa kamu berpura-pura menjadi hantu? Bai Ying meraung ke arah danau. Namun detik berikutnya, dia hanya mendengar sedikit suara di pilar batu di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Bai Ying mengeluarkan cambuk dari pinggangnya dan memukulnya. Pa! Cambuk itu mengeluarkan bunyi berderak yang mengejutkan di udara. Berdiri di atas pilar batu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian Miao. Dia memiliki wajah yang tampan dan terlihat sangat energik. Menghadapi cambuk yang tiba-tiba ini, dia bahkan tidak menghindar, dia hanya memblokirnya dengan satu tangan. Gadis suci, aku tidak melihatmu beberapa hari terakhir ini, dan keterampilanmu menurun. Sepertinya, berat badanmu bertambah. Apakah makanan di Jiangsu begitu enak? Kata Seng Anan sambil menyeringai. Bai Ying menarik cambuknya kembali, dan mencambuknya lagi. Kali ini, bahkan ada bekas guntur dan kilat di cambuknya. Apakah kamu ingin merasakan kekuatan cambuk petirku? Jangan lakukan itu di luar Miao Jiang. Tunggu, apa yang kamu lakukan di sini? Atas perintah imam besar, kami harus menangkap orang suci Miao Jiang. Dikatakan bahwa nenekmu mengkhianati desa Miao dan harus bertanggung jawab. Seng Anan tersenyum ringan. Dia berkata, tetapi kamu dan aku sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun sejak kita masih muda, dan aku benar-benar tidak tega melakukan apapun padamu, jadi jika kamu kembali bersamaku dengan patuh, mungkin ayah angkatku akan bersikap lunak padamu. Bagaimana nenekku bisa mengkhianati Miao Jiang? Seseorang jelas-jelas mencoba merebut kekuasaan dan menjebak. Kenapa kamu bahkan tidak percaya pada keluargaku? Bai Ying menghentakkan kakinya dengan marah. Dia bersiul,
dan 6 pria bertopeng hitam keluar dari hutan, jangan khawatir, selama kamu kembali bersamaku dengan patuh dan memberikan batu Sansei kepada ayah angkatku, aku akan memastikan bahwa kamu dan nenekmu baik-baik saja. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Raja Miao seharusnya menjadi ayah angkatku, dan sekarang giliran keluargamu selama 18 tahun sudah lewat. Sudah waktunya untuk menggantinya. Anda membutuhkan seseorang dengan karakter moral yang tinggi untuk memikul tanggung jawab. Apakah ayah angkatmu layak melakukan ini? Cepat atau lambat, desa Miao akan hancur. Mengapa kamu begitu keras kepala? Bai Ying juga menghentakkan kakinya dengan marah. Dia telah mengenal pria bernama Seng Anan ini selama 10 atau 20 tahun. Bai Ying berusia 18 tahun, jadi pada dasarnya dia telah mengenalnya selama 18 tahun. Keduanya tumbuh bersama, dan sering bepergian saat mereka masih muda. Bisa dibilang mereka adalah kekasih masa kecil. Tapi dia tidak menyangka orang yang datang menjemputnya hari ini adalah temannya sendiri. Diam. Apa yang dilakukan dan dikatakan ayah angkatku selalu benar. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya, bahkan kamu. Kembalilah bersamaku dengan patuh dan aku akan mengupayakan keringanan hukuman. Sekarang seluruh klan telah menyerah, apakah kamu masih ingin menolak? Seng Anan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dia diadopsi dan dibesarkan oleh ayah angkatnya sejak dia masih kecil, jadi dia selalu mengagumi ayah angkatnya dari lubuk hatinya, percaya bahwa orang seperti itu yang dapat memimpin desa Miao ke-18 menuju kejayaan sejati. Bagaimana jika aku tidak kembali bersamamu? Bai Ying melambaikan cambuk di tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh aku jika kamu bisa. Seng Anan tersenyum, maaf, saya tidak membunuh orang aku suka. Bai Ying, wajahnya langsung berubah muram. Bawa kembali orang suci itu. Keenam pria bertopeng berbaju hitam berjalan menuju Bai Ying secara serempak. Dikelilingi oleh 6 orang ini, Bai Ying juga merasa sangat berat. Sejujurnya, kungfunya sebenarnya sangat rata-rata, mungkin dia hanya berada di puncak kekuatan luarnya, tapi cukup bagus bagi seorang gadis untuk memiliki kekuatan seperti itu. Yang paling penting adalah orang-orang dari wilayah Miao tidak perlu menggunakan tangannya untuk membunuh orang. Terkadang Anda berada ratusan meter jauhnya, tetapi Anda mati di tangan pihak lain. Mungkin saja saat Anda melihatnya, Anda sudah diracuni. Tepat ketika Bai Ying dan Seng Anan saling berhadapan, mereka berdua sebenarnya telah menyihir satu sama lain, tetapi mereka dibebaskan dengan sendirinya. Orang-orang dari 18 desa di Xinjiang Selatan mungkin tidak mengetahui seni bela diri, tetapi Anda harus belajar bermain racun. Masing-masing dari 18 desa memiliki sukunya sendiri, dan terdapat perbedaan budaya, adat istiadat, dan keterampilan dalam racun. Dan setiap desa mempunyai keahlian khusus yang tidak akan disebarkan begitu saja. Lagi pula, jika ada orang dari desa tertentu yang tidak puas dan datang menyerang, setidaknya ada satu trik yang bisa menekan lawan. Desa Bai Miao tempat Bai Ying berada adalah yang terkuat di antara 18 desa, tetapi sejak kakeknya meninggal, posisi Raja Miao untuk sementara ditunda. Semua urusan ditangani oleh nenek Bai Ying dan diatur bersama dengan ayah Bai Ying. Alasan mengapa ayah angkat Seng Anan sangat ingin mengambil tindakan adalah karena dia takut ayah Bai Ying akan mengambil kesempatan menjadi Raja Miao. Ternyata Tuan Bai adalah Raja Miao dari generasi sebelumnya, dan dia mengelola 18 desa di wilayah Miao dengan sangat baik. Ekonomi tidak hanya berkembang pesat, tetapi populasinya juga meningkat lebih dari 200.000 orang dibandingkan sebelumnya. Awalnya, orang-orang dari desa lain mematuhi desa Bai Miao. Jika ayah Bai Ying secara bertahap menguasai desa lain, maka secara default dia akan menjadi Raja Miao. Jadi, justru sebaliknya, dan itu wajar. Hanya saja Bai Ying tidak menyangka mereka bisa menemukan dia di Jiangsu secepat itu. Dia pikir akan memakan waktu lama sebelum mereka datang, tapi mereka sangat cepat. Semakin cemas mereka, semakin terlihat bahwa situasi di wilayah Miao berubah dengan cepat, dan batu tiga kehidupan mewakili energi orang Miao yang tak ada habisnya. Sebagai orang suci, darah Bai Ying dapat berkomunikasi dengan dewa di mata orang Miao. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi Raja Miao, Anda harus membawanya kembali dengan batu Sansheng, dan mengumumkan Raja Miao yang baru di depan semua orang-orang di 18 desa. Selama dia tidak kembali, ayah angkat Seng Anan tidak akan pernah bisa menjadi Raja Miao, jadi dia harus menyeret pria itu sampai mati. Saat Bai Ying dikelilingi oleh 6 orang ini, beberapa dari mereka jatuh ke tanah pada detik berikutnya. Ah! Ah! 3 dari mereka setengah berlutut di tanah, dan 1 jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Siapa? Keluar! Seng Anan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam sambil melihat jarum perak yang tertancap di tubuh orang-orang ini. Saat ini, terdengar sedikit suara langkah kaki di hutan yang gelap. Sedetik jaraknya masih 100 meter, namun detik berikutnya sudah berjarak 10 langkah. Kecepatan yang luar biasa. Seng Anan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dalam sekejap mata,
Gu Chen sudah berada di depannya, berdiri berhadapan dengan Seng Anan. Hei, apakah orang-orang di Miaojiang memiliki fitur wajah yang begitu indah? Gu Chen menatapnya dan mencibir. Jarak keduanya hanya 5 sentimeter, dan jika mereka lebih dekat mereka akan hampir berciuman. Bai Ying terdiam saat melihat mereka berdua begitu dekat. Kamu tidak suka laki-laki, kan? Kamu adalah orang pertama yang berani begitu dekat denganku. Seng Anan memelototi Gu Chen dan berkata dengan dingin. Kamu juga orang pertama yang menangkap seseorang dan datang ke tempatku. Apakah semua orang di Miaojiang begitu ceroboh? Gu Chen juga menatapnya tanpa memberi sedikit pun dan mencibir. Kedua pria itu saling memandang, dan Bai Ying, yang berdiri di tepi, benar-benar bisa melihat percikan api dari gesekan. Saya di sini untuk membawa kembali orang suci. Tolong minta Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan desa Miao. Meski tidak ada pertarungan, Seng Anan sudah merasakan momentum yang ditunjukkan, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Dia hanyalah tahap awal dari Neijin. Jika dia ingin mengalahkan Gu Chen, dia mungkin harus menggunakan racun. Gu Chen kembali menatap Bai Ying dan mencibir, saya tidak peduli jika Anda menangkap orang lain, tetapi jika Anda menangkap penyewa saya harus mengurusnya. Ya, ini adalah adik laki-laki yang baru saja saya terima kota Chaoge. Saya menyarankan Anda untuk tidak cuek, itu seperti memukul Anda untuk bersenang-senang. Bai Ying berkata sambil menyeringai. Adik laki-laki. Bahkan Gu Chen berbalik dan menatap kosong pada gadis ini. Meskipun dia lebih muda dari dirinya, dia masih mencoba mengambil keuntungan. Saat dia berada di kota Chaoge sebelumnya, dia bahkan membual bahwa jika terjadi sesuatu di masa depan, dia hanya akan menyebutkan namanya, tapi sekarang dia tidak bersembunyi di belakangnya. Saat Gu Chen berbalik, seekor serangga kecil ditembakkan dari tangan Seng Anan. Itu langsung menempel di leher Gu Chen, tetapi dalam 2 detik serangga Gu itu jatuh ke tanah dan mati. Bagaimana mungkin? Seng Anan berteriak kaget. Saat itulah Gu Chen bereaksi. Dia melihat serangga yang meronta di tanah dan mengangkat kakinya. Baru saja dia menginjaknya. Mengapa kamu menyia-nyiakan usahamu? Racun macam apa yang belum kuminum sejak aku masih kecil? Aku telah meminum terlalu banyak racun dan penawar racun, dan tubuhku sudah lama kebal terhadap racun. Selain itu, aku meminum Millennium Kirin Exhaustion beberapa waktu lalu, yang membuatku semakin kebal terhadap segala racun. Dan serangga racun kecil Mua masih ingin menghisap darahku. Kata Gu Chen sambil tersenyum sambil memegang tangannya. Belum lagi ramuan berharga yang dia minum ketika dia masih muda, Phoenix api yang dia miliki sebelumnya sudah cukup. Phoenix api yang berusia 1000 tahun dapat menyembuhkan racun-racun aneh di dunia. Bukan hanya racunnya yang hilang, tapi darahnya bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Melihat serangga racun pun tidak bisa menghadapi orang ini, Seng Anan tiba-tiba terlihat malu. Berjuang, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Lari, dan ini sangat memalukan. Setelah akhirnya sampai di Jiangsu, jika dia pergi seperti ini, bukankah dia akan ditertawakan oleh dunia? Apakah kamu benar-benar ingin ikut campur urusan Miao Jiang? Seng Anan menatapnya dengan nada peringatan dan berkata. Gu Chen merentangkan tangannya, saya tidak ingin peduli, tetapi bukan tidak mungkin jika Anda ingin menangkapnya. Mendengar ini, Seng Anan dan Bai Ying saling memandang. Hei, kamu tidak mungkin begitu kejam, kan? Bai Ying menarik lengan bajunya dan berkata dengan marah. Melihat masih ada ruang untuk bantuan, Seng Anan segera bertanya, katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Selama Gu Chen bisa menghindari masalah ini, dia masih bersedia mengeluarkan sejumlah uang. Ini bukan masalah uang. Orang ini sekarang adalah penyewa saya. Saya adalah pemilik rumahnya. Saya memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatannya. Jika Anda ingin menangkapnya, Anda bisa menunggu hingga 3 bulan kemudian. Orang ini akan menyelesaikan sewa. Dia hanya menyewa rumahku selama 3 bulan. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum masam. Bai Ying tidak memikirkan berapa lama dia akan menyewa di sini sebelumnya. Dia baru saja mendengar bahwa sewanya 600 yuan sebulan, jadi sebaiknya dia tinggal selama 3 bulan dulu. Adapun apa yang akan terjadi dalam 3 bulan, dia akan mempertimbangkannya nanti. Apakah kamu akan mengurus urusanku selama aku tinggal di sini? Bai Ying sedikit terkejut dan berseru. Gu Chen mengangguk sedikit, bisa dikatakan seperti itu. Saya akan menyewa untuk 3 bulan lagi. Kebetulan saya punya sisa 2000 yuan, dan saya akan memberi Anda tambahan 200 sebagai tip. Saat dia berkata, Bai Ying mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Gu Chen mengambil uang itu dan menoleh ke arah Seng Anan dengan senyum nakal, bagaimana kalau kembali dalam 6 bulan? Mungkin pada saat itu kamu akan membawa kembali 2 orang. 2 orang. Seng Anan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, tidak mengerti apa maksudnya. Yah.
Gu Chen melirik perut Bai Ying dan terkekeh bukan tidak mungkin untuk orang. Mungkin saat kamu datang menjemputnya lain kali, dia sudah hamil anak kembar, atau 3. Ini bukan omong kosong. Kamu bisa memikirkan bahwa jika seorang pria dan seorang wanita hidup bersama, itu mungkin terjadi selama setengah tahun. Bai Ying menutup mulutnya dan terkikik. Dia juga tahu bahwa Seng Anan menyukainya, tetapi karena kedua keluarga itu adalah musuh bebuyutan, Bai Ying tidak pernah mengungkapkan apapun kepadanya. Aku juga ingin tinggal di dalamnya, kata Seng Anan dengan suara yang dalam. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum jahat, maaf. Sudah penuh, dan semua kamarku telah disewakan. Lagi pula, aku tidak ingin penyewa laki-laki. Bukankah kamu seorang pria dewasa? Kamu masih ingin aku melindungimu. Dasar pelacur. Seng Anan bergerak, dan detik berikutnya dia berada di sisi Gu Chen. Dia menendangnya ke samping, tapi dia berdiri di sana bahkan tanpa bergerak. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, Gu Chen berdiri diam dan menendangnya. Dia mengangkat tangannya untuk menghadapinya. Setelah beberapa putaran, Seng Anan dengan ringan melompat ke dahan, terengah-engah dan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Kamu bisa melakukan ini. Kekuatan batin yang kuat. Gu Chen kebal terhadap serangga beracun dan memiliki keterampilan luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang kekuatan fisiknya melebihi kekuatan batinnya di usia yang begitu muda. Itu tidak masalah. Poin kuncinya adalah bahkan serangga racun Gu telah ditolak tubuh orang ini. Bukankah ini masalah besar? Jangankan Seng Anan, bahkan ayah angkatnya pun tidak bisa menjadi lawan Gu Chen. Kamu tahu betapa kuatnya adikku, jadi kamu masih berani menindasku. Di masa depan, kamu kalahkan adikku dulu. Bai Ying bertepuk tangan dengan bangga di belakangnya dan berkata. Gu Chen berdiri di sana dan berbalik dan memutar matanya ke arahnya, panggil aku adik lagi, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Oh, tidak, Tuan Tanah, kamu yang terbaik. Tadi kamu bilang ingin melindungi orang lain. Mengapa ini terjadi sekarang? Bai Ying tiba-tiba mulai bertingkah genit dan berkata. Dia segera terhuyung, memandang Seng Anan yang berdiri di dahan dan tersenyum pahit, saudaraku, singkirkan bencana ini dariku. Bawa kembali ke Xinjiang Selatan. Terlepas dari apa yang dia katakan, Seng Anan berdiri di dahan dan tidak melakukan gerakan apapun. Tak perlu dikatakan, Qinggong Seng Anan sangat bagus. Tidak bisa dibandingkan, termasuk Gu Chen yang tidak bisa mengontrol berat badannya. Meskipun Qinggong adalah keterampilan seni bela diri tingkat pemula, namun juga yang paling sulit dipelajari. Alasan mengapa banyak orang memiliki keterampilan yang baik dan Anda dapat dengan fleksibel menembakkan setiap gerakan adalah karena Qinggong orang tersebut sangat bagus. Dengarkan. Yang kamu hadapi adalah Desa Miao ke-18, Tuan Muda Desa Hutu. Seng Anan. Dia menunjuk ke arah Gu Chen dan berkata dengan dingin, saya ingat Anda, sebaiknya jangan biarkan saya mengambil kesempatan. Gu Chen juga menyembunyikan senyum main-mainnya, menatapnya dengan serius dan berkata, apa yang kamu hadapi adalah orang nomor 1 di Provinsi Barat Daya. Gu Chen. Bagus sekali. Saya harap Anda bisa begitu sombong saat saya datang lain kali. Seng Anan mendengus. Kebetulan sekali. Aku sudah gila selama lebih dari 20 tahun, dan aku belum pernah melihat orang yang bisa menyembuhkanku, apalagi kamu. Bahkan ketika ayah angkatmu yang brengsek itu datang, itu tetap sama. Di Jiangsu, satu kata dariku dapat membuatmu kembali. Keduanya saling memandang. Seng Anan juga melihat tatapan mematikan di matanya. Apakah orang ini bersedia menyinggung seluruh wilayah Miao demi Bai Ying? Apakah itu layak? Orang-orang di arena takut Miao Jiang akan mengubah ekspresinya setelah mendengar ini, tapi orang ini tidak takut sama sekali. Ada begitu banyak keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran, dan Anda harus bersikap sopan saat bertemu orang-orang dari Miao Jiang. Meskipun Anda tidak takut pada serangga racun, bukan berarti orang lain tidak takut. Hal yang paling menakutkan tentang orang Miao adalah jika Anda melewati mereka secara langsung, Anda mungkin telah diracuni. Sebelum aku marah. Gu Chen menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan suara yang dalam, keluar. Cih, tunggu aku. Seng Anan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam melambaikan tangannya dan pria berbaju hitam yang jatuh ke tanah dengan cepat bangkit dan berlari menuju kegelapan. Hahaha. Tahukah kamu betapa kuatnya aku? Mari kita lihat apakah kamu masih berani menggangguku. Lain kali, aku akan mematahkan kakimu. Bai Ying berdiri di persimpangan dengan tangan di pinggul, menghadap pintu. Gu Chen tertawa dan mengumpat dengan marah. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat Gu Chen sudah berjalan 100 langkah. Hei! Tunggu aku, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Dia segera berlari ke sana dan segera menyusul Gu Chen. Hei, terima kasih telah membantuku. Aku bisa mengabulkan permintaanmu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Bai Ying melompat ke depannya dan berkata dengan ekspresi ceria dan energi.
Gu Chen meliriknya dan memaksakan senyum, aku ingin. Katakan, apa yang kamu inginkan? Dia menatap Gu Chen penuh harap. Apa sebenarnya yang gadis ini harapkan? Gu Chen menamparkan wajahnya. Tentu saja, itu bukan tamparan yang keras. Dia hanya meletakkan telapak tangannya di wajahnya dan mendorongnya menjauh. Aku ingin kamu makan lebih sedikit di masa depan. Aku tidak mampu membelinya. Harganya sangat mahal. Pada dasarnya tidak ada kekurangan makanan ringan di rumah, dan semua jenis minuman ada di lemari es. Mereka punya semua jenis buah-buahan dan makanan ringan di rumah. Mereka pada dasarnya memindahkan supermarket ke rumah. Dasar pria lurus yang bau. Pria lurus berbahan titanium. Bai Ying duduk di rumput dan melihat ke belakang dan meraung dengan marah. Bersambung.